Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat image dan memberikan image itu link. Dan linknya juga sangat bervariatif ya, sesuai dengan objek yang sudah diklik atau sesuai dengan objek yang diberikan link. Tentunya linknya berbeda-beda. Untuk kali ini kita akan belajar lagi di HTML dasar tentang text formatting. Apa sih text formatting itu? Nah, text formatting ini biasa digunakan di HTML itu untuk memformat sebuah teks. Jadi, jika ada sebuah teks gitu ya, ingin kita format, ingin diberikan garis bawah atau dibuat tebal, dibuat miring, terus dikasih berpangkat gitu ya. Itu kita menyebutnya dengan text formatting. Akan saya perlihatkan contoh dari text formatting di HTML. Oke, di layar sudah ada beberapa contoh yang ada di HTML ya. Contoh text formatting yang bisa digunakan di HTML. Di sini ada teks tebal, teks penting, teks yang dianggap penting, terus ini teks miring, ada teks yang ditekankan, terus ini teks kecil, ini teks yang dicoret, kemudian teks yang dimasukkan atau diinsertkan, kemudian menulis H2O, terus 10 pangkat 2. Di sini ada ini teks bergaris bawah, terus teks yang ditandai. Jadi masing-masing penulisan ini ada caranya yang berbeda-beda dan ada tujuannya juga berbeda-beda. Kita mungkin sering membaca website dengan tulisan yang dikasih seperti ini ya, yang di format seperti ini. Ada yang tebal, terus miring, di garis bawah, terus dicoret ininya, terus ada yang ditandai dengan background kuning kayak gini. Itu semua namanya text formatting. Bagaimana cara membuatnya? Mari langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, ini kemarin codingan kita terakhir tentang image map ya. Kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan di video ini. Oke, untuk membuat yang tadi itu, yang text formatting tadi, yang pertama kita masukkan ke dalam tag P dulu ya, paragraf. Terus kita buat dulu yang pertama itu ada teks tebal. Ini adalah teks, itu pakainya tag B ya. B tebal. Oke. Kita save dulu, terus kita buka ini di browser. Cari filenya, saya menjamankan di HTML dasar. Terus indeks HTML ini dibuka 2 kali. Oke, sudah terbuka di browser. Ini adalah teks tebal. Jadi tulisan tebalnya ini dia dibikin tebal. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya adalah tag yang dianggap penting ya. Ini adalah teks yang dianggap penting. Oh ya, pentingnya ini dikasih nama strong. Strong penting. Kita save, terus kita buka browser, kita reload browsernya. Ini adalah teks yang dianggap penting. Sekilas terlihat sama ya. Di sini sama-sama dibuat teksnya itu tebal. Akan tetapi yang pertama itu menggunakan tag B, kemudian yang kedua ini menggunakan tag strong. Nah, di sini sebenarnya ini di dalam browser atau di dalam sistem itu dianggap nggak sama. Jadi lebih kuat yang pakai strong ini. Secara SEO ya, SEO itu yang pakai strong ini lebih mudah dicari oleh search engine Google gitu. Terus untuk berikutnya kita coba lagi untuk yang teks selanjutnya. Kita ini adalah teks
I itu nanti jadinya miring. Kita buka browsernya, kita reload. Nah, teksnya miring. Terus berikutnya ada tag yang selanjutnya. Sebentar, ini adalah teks pakainya itu emphasis ya. Ini teks yang ditekankan ya, ditekankan teks ditekankan, misalkan gitu. Yang ditekankan, penekanan. Jadi kalau ada teks atau kata yang memiliki yang ditekankan gitu ya, ada kalimat yang ditekankan itu menggunakan tag em ini. Sekilas terlihat sama ya, dibikin miring juga, tidak ada bedanya sama yang teks i, tag i tadi. Akan tetapi di secara apa ya, secara di sistemnya di browser itu ini berbeda, dan untuk penggunaannya juga search engine juga membedakannya. Kemudian ini yang ditekankan lebih kuat gitu. Kemudian ada lagi, ini adalah teks kecil. Hmm, Kecil itu menggunakan betul small, small, kecil sesuai namanya ya, kecil, small, kecil. Nah, ini teksnya lebih kecil. Terus ada lagi, ini adalah teks yang pakainya del, dicoret. Kita buka browser, kita refresh. Nah, di situ dicoretnya benar-benar dicoret ya, dicoret, namanya dicoret gitu. Terus untuk selanjutnya ini adalah teks yang ins, pakainya tag ins ya, yang dimasukkan di insert ya, diinsertkan gitulah, masukkan. Jadi biasanya penggunaan tag in ini dengan tag del gitu ya. Jadi yang dicoret ini sebelahnya tag ins gitu. Oke, di situ ditekankan lagi atau dikasih apa namanya ini, garis bawah ya. Terus yang selanjutnya tag ini adalah teks pakai U, bergaris bawah. Nah, ini sudah kita reload browsernya, dia bergaris bawah ya. Sama, hampir sama secara kita lihat di browser itu sama. Tetapi penggunaannya di sini berbeda. Yang pertama menggunakan tag ins, yang kedua menggunakan tag O. Terus selanjutnya kita menggunakan tag yang lainnya. Ini adalah teks pakainya mark. Mark belum ada di sini, kita tulis manual saja. Mark. Oke. Yang ditandai. Namanya juga mark ya, marking. Ditandai. Mark. Terus yang berikutnya ada tag. Nah, ini yang tadi yang bikin H2O ini ya. Ininya kita ganti besar saja, kapital. Nah, tadi ada ya H2O ya. Cara menulisnya gimana? H2O yang hanya itu biasa. Kemudian untuk angka 2-nya agak ke bawah itu pakainya sub ya, sub. Sub ini di antara sub ini dikasih angka 2, terus O. O-nya O besar. Ini hilangin spasinya. Kita reload.
Nah, dia penulisan angka 2-nya dia agak ke bawah. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat teks ada yang menjorok ke bawah, itu ya pakainya tag sub ini. Pakai B ya. Terus yang tag yang di atasnya itu misalkan tadi 10 pangkat 2 gitu ya. 10 pangkat 2 itu menggunakan tab SUP, sub, tapi ya pakai P. Pangkat 2 misalkan. Itu ini dihilangkan saja. Terus kita reload. Oh, jadi 10 pangkat 2. Duanya di atas. Pakainya tag sub. Pakai P. Yang H2O tadi angka 2-nya agak ke bawah itu pakainya tag sub juga tapi pakai B. Ya, gitu ya. Nah, inilah contoh-contoh teks formatting ya. Di sini ada tag yang digunakan untuk memformat sebuah teks. Di sini ada teks tebal, strong, tag B, strong, tag I, tag EM, tag small, tag del, tag ins, tag U, tag mark, tag sub, terus tag sub. Semoga bisa dipahami ya. Nah, nanti supaya lebih paham, untuk teman-teman yang baru belajar HTML ini silahkan diulang-ulang videonya supaya lebih paham lagi ya. Dan cara penggunaannya juga disesuaikan dengan kebutuhan websitenya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.